Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sobat Budaya Channel 78 Podcast Semangsa Gali. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena berbeda dengan tampilan narasumber dalam podcast yang selama ini ditayangkan oleh Channel 78 Podcast Semangsa Gali, di mana hari ini kita kedatangan para pejabat administrator yang di dalam kehadiran kali ini adalah bagian dari rangkaian pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2020. Siapa mereka? Saya ingin memulai dari saya sebagai host di dalam podcast kita hari ini. Sebagai host saya cukup wibowo akan mengajak sobat budaya Channel 78 untuk memahami apa yang menjadi gagasan-gagasan, apa yang menjadi pemikiran-pemikiran yang akan disampaikan oleh 6 narasumber kita, 6 pejabat administrator kita, yang dimana di dalam podcast kita hari ini merupakan persiapan untuk menuju seminar hasil yang akan dipresentasikan oleh semua narasumber yang hadir pada siang hari ini. Saya ingin memperkenalkan satu persatu. Di sebelah saya Bapak Suherman STMD. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang berikutnya di sebelah kanan saya adalah Ibu Agustini Hernawati ST MT. Jadi bukan MT tapi MT, sebuah gelar akademik yang memang di belakangnya itu ada TECH. Beliau adalah Ibu Agustini Hernawati yang dipanggil Ibu Eti, adalah Kepala UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi di Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara. Di sebelah Ibu Eti adalah Bapak Zulkifli Kurniawan STMT. Beliau adalah Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa. Di sebelah kiri saya, di sebelah Pak Herman, adalah Bapak Saiful Ahyar MPD. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian di sebelah kanan saya ingin perkenalkan Bapak Ari Wahyudin SSTP MM. Beliau adalah Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir Bapak Nirwana Putra Esbud Sarjana Kehutanan. Beliau adalah Kepala UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Koko Pajo Soromadi Domo. Sobat budaya, nama-nama ini memang harus digunakan agar kita membayangkan sebuah variasi pemikiran yang memang hari ini relevan dengan apa yang digaungkan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Landu Muhammad Iqbal, yang mana visi dari NTB adalah makmur mendunia. Podcast ini adalah sebuah cara untuk menduniakan sebuah gagasan yang memang sedang
ingin disampaikan oleh masing-masing dari para pejabat administrator ini. Saya ingin sobat budaya mendengar lebih detail dari apa yang disampaikan oleh masing-masing narasumber kita siang ini. Saya mulai dari Pak Ali Baide. Pak Ali, urusan hari ini sepertinya tidak lepas dari persoalan digitalisasi. Mau makan, orang berhubungan dengan digitalisasi, dengan pesan makanan. Mau ke kantor, urusannya dengan digitalisasi. Hampir hidup kita itu berhubungan dengan digitalisasi. Sebagai kepala UPTD, ya, layanan pusat layanan digital, apa gagasan Pak Ali di dalam kegiatan aksi perubahan yang Pak Ali sampaikan? Baik, terima kasih Mas JW. Terima kasih Mas JW memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan aksi perubahan. Sebelum itu, podcast hari ini sangat menarik karena tagline di sini adalah sahabat budaya. Jadi dalam dunia digital pun sekarang ini sudah menjadi budaya digital. Ada namanya budaya digital. Karena hampir setiap hari kita bersentuhan dengan ruang digital. Berbicara ruang digital itu tidak ada batasannya. Ruangnya sangat luas, batasannya tidak ada. Nah, perlu di sini kita memahami bagaimana membangun sebuah budaya digital yang baik, yang sesuai dengan budaya kita sebagai orang Indonesia. Nah, jadi terkadang di dunia digital ada yang kolosan, ada juga yang bisa membawa kehidupan sehari-harinya tetap sama di ruang digital. Kan itu juga ada yang kolosan. Nah, itu menarik. Tapi terkait aksi perubahan ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Karena kami sesuai dengan tupoksi yang ada di kantor kami memberikan layanan digital kepada pimpinan. Kami di sini membuat sebuah layanan digital yang efektif dan efisien. Di mana di sini kami mengintegrasikan sebuah layanan yang bernama portal e-Desa Data ke dashboard call center. Di tempat saya, di tempat kami, di Menteri Pusat Layanan Digital menggelar sebuah calling center yang di tahun 2023 kami bangun, dan di situ kami menguji sebuah dashboard bernama dashboard calling center yang secara pendekatan saat itu masih mengintegrasikan aplikasi layanan yang ada di UPD. Dalam perjalanannya ternyata hal ini tidak mudah, karena dia sendiri membangun aplikasi dengan melibatkan pihak ketiga yang dalam perjalanannya tidak bisa dibagi kembali, dinamika anggaran dan sebagainya. Sehingga dalam pengembangan dashboard calling center ini stuck di situ. Akhirnya kami cari cara, karena hajatan calling center ini adalah sebuah dashboard yang kaya informasi. Itu tujuannya, informasi apa? Informasi, data dan sebagainya untuk disuguhkan ke pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan pimpinan. Itu yang tujuan utamanya. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya kami coba berkoordinasi internal dengan bidang statistik. Bidang statistik menggawangi portal e-Desa Data. Saat itu portal e-Desa Data masih standar, saat itu menampilkan data-data, metadata yang bersumber dari OPD yang sifatnya masih dalam bentuk mentah, download dan sebagainya. Dalam beberapa bulan belakangan ini, dimulai tahun lalu, portal e-Desa Data juga mengupgrade dirinya menjadi sebuah portal yang bisa mengolah data di situ, mengolah data dan mengkompilasi data. Nah, dari situ menarik sehingga kami di internal berinisiasi
bersama tim di PTD dan tim PTK untuk melakukan integrasi. Dalam pembimbingan, pembimbingannya di Program Wisata ada sekitar 1.000 dataset metadata dan saat ini proses kita sudah sekitar 5 dataset yang bisa terintegrasi. Progresnya dalam perjalanannya nanti dalam jangka waktu yang pendek 3 bulan ini sudah berprogres sekitar 500-an. Untuk jangka menengahnya kita menjadinya mengembangkan ke arah pembangunan kewilayahan, artinya pemantauan wilayah. Situ yang kedepannya integrasi dengan kabupaten kota, comment center kabupaten kota, bisa saja di situ secara teknisnya CCTV yang ada di kabupaten kota terpantau oleh pimpinan. Kemudian jangka panjangnya lagi rencananya kita pengembangan ke wilayah yang dekat. Pertanyaan seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya, sobat budaya channel 78. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Yudi ini menjadi semacam pencerahan tentang bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan, memakmurkan masyarakatnya adalah dimulai dari penataan dan pengelolaan dari tata pemerintahan yang membuat setiap unit-unit di pemerintahan yang bernama organisasi perangkat daerah itu bisa tersinkronisasi, terintegrasi dalam satu cara pengelolaan data yang tadi dijelaskan oleh Pak Yudi. Sangat luar biasa sebagai sebuah insight pencerahan yang sama-sama kita simak. Digitalisasi sebagai sebuah langkah untuk mengintegrasi yang dilakukan oleh pusat layanan data itu juga sekarang sedang digolakkan di organisasi perangkat daerah lain. Kita pikirkan dulu, sobat budaya. Narasumber kita yang juga masih menyinggung soal pentingnya digitalisasi adalah Bapak Herman, Bapak Suherman. Bapak Suherman ini di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sebuah biro yang penting untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi perangkat daerah untuk bisa memenuhi hajat hidup dari pelayanan publik yang dirasakan oleh warga ini. Pak Herman, beri kami cerita tentang aksi perubahan apa yang Bapak angkat di dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2025. Ya. Baik, terima kasih Pak Cegi dan sahabat budaya. Ya, saya senang sekali sebetulnya saya bisa hadir di tempat ini karena mungkin kita bisa bercerita banyak tentang apa itu digitalisasi dan seterusnya. Pada prinsipnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ade ya terkait dengan budaya digitalisasi. Nah, di Biro Pengadaan Barang Jasa yang juga sekarang ini adalah merupakan sudah menjadi pelayanan yang modernisasi. Jadi pengadaan barang jasa itu sudah menjadi modern. Kalau kita melihat beberapa dekade yang lalu itu pengadaan itu kelihatan masih menggunakan manual dan membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak. Nah, ketika kemudian ada upaya untuk menjadikan pengadaan barang jasa lebih modern, maka peningkatan kinerja, kemudian efisiensi, kemudian akuntabilitas semua masuk di situ. Nah, kalau dulu orang datang ke pengadaan barang jasa itu harus membawa dokumen yang sangat lengkap. Sekarang dengan adanya digitalisasi, maka dari tempat mereka duduk berdiri itu sudah bisa mengikuti pengadaan barang jasa. Nah, inline dengan apa yang menjadi salah satu tugas di PKN adalah kami ingin mengawal proses pengadaan barang jasa itu menjadi suatu arsip yang terdokumentasi dengan digital. Nah, jadi kalau misalnya sebuah pengadaan barang jasa yang kita
kenal melalui sistem pengadaan secara elektronik itu memang sudah berada di dalam satu sistem. Tetapi seluruh proses itu membutuhkan arsip yang juga dibutuhkan supaya lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kalau misalnya arsip daripada dokumen itu, mohon maaf, posisi itu kalau dokumen pengadaan proses tender itu kalau konsultan itu bisa segini tuh, jadi beratus-ratus tidak bisa. Dan dengan adanya hasil yang digital, maka itu cukup dengan ruang di dalam sistem itu sudah tersimpan dengan baik. Nah, ke depan tidak hanya sekedar hasil, tapi juga perlu kita kembangkan bahwa kita ketahui bahwa di era sekarang ini adalah era digitalisasi, maka arsip yang terdigitalisasi itu tidak sekadar arsip, tapi juga menjadi sebuah data pribadi yang dibutuhkan. Contoh misalnya proses tender itu kalau misalnya karena ini kita sudah bisa linkkan dengan sistem perencanaan pengadaan, maka di awal kita sudah bisa mengidentifikasi data-data paket pekerjaan yang akan ditenderkan ini sudah bisa kita lihat. Kalau dulu belum bisa, jadi harus kita satu-satu dulu, mungkin satu. Kalau sekarang dengan adanya modernisasi pengadaan, sistem pengadaan secara elektronik, kemudian sistem perencanaan pengadaan itu dihubungkan, nah itu kita bisa tarik ke dalam aksi perubahan yang kami kerjakan sekarang ini. Nah, jadi semua itu nanti akan semua terdokumentasi dengan baik, sehingga suatu saat saya dibutuhkan bisa menghubungi kita, terutama kami dan pihak-pihak dan seterusnya biasanya diminta. Ya, baik. Sahabat budaya, channel apa? Mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Hilman selaku kepala bagian dari apa yang kita dengar adalah sebuah cara kita menangkap gambaran bahwa pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat akan terasa meningkat. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan perbaikan melalui modernisasi pengelolaan. Pak Irman tadi menggambarkan sekarang setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tidak lagi dilakukan secara manual, di mana kegiatan hari ini seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Ali, ini era digital. Jadi ruang-ruang penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terus dibenahi. Pengadaan barang dan jasa adalah biro penting yang sekarang akan melakukan satu modernisasi yang lebih optimal melalui hasil perubahan yang dilakukan oleh masyarakat. Sahabat budaya channel 78, tentu saja kehadiran narasumber ini adalah para narasumber dari berbagai tanggung jawab amanah jabatan. Kita bergeser dulu karena kita juga kedatangan salah satu narasumber yang bernama Bapak Zulkifli Kurniawan, STMP. Beliau bertanggung jawab terhadap cara mengelola keselamatan kerja, karena apa yang dialami oleh banyak tenaga kerja adalah apa yang dirasakan belum sempurnanya informasi-informasi tentang keselamatan. Aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Zulkifli Kurniawan tampaknya membicarakan itu. Mari kita sama-sama sini. Baik, terima kasih Pak Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Channel 78 Seman Slagar yang saya banggakan, perkenalkan kami dari Balai Kawasan Kota dan ketiga Bos Bawah.
Berbicara tentang digitalisasi ini lepas dari globalisasi industri. Globalisasi industri otomatis juga akan mengubah dari semua tatanan tentang bagaimana kita bekerja, dengan alat apa kita gunakan. Pasti memiliki yang namanya standar operasional prosedur. Nah, berbicara tentang digitalisasi, seperti yang disampaikan oleh sahabat saya di Jepang, bahwa untuk mendekatkan satu sistem dalam satu frekuensi yang mungkin bisa dikatakan sebagai dunia maya, digitalisasi sangatlah penting. Berbicara tentang bagaimana kita mendekatkan, memberikan edukasi terkait dengan penerapan KTI di usaha. Seperti halnya di kami, Bos JW, bahwa kami ini memiliki luas wilayah kerja di satu pulau, dari timur sampai barat, satu pulau yang terdiri dari satu kabupaten, satu kota, 5 kabupaten. Nah, bagaimana kita memberikan penerapan edukasi kepada perusahaan-perusahaan terkait dengan keselamatan kerja? Kalau kita berbicara bagaimana sih penerapan sebenarnya ketiga keselamatan kerja di usaha. Kalau kita berbicara tentang Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa tempat kerja ini bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, bisa di tempat yang bergerak, bisa juga tidak. Nah, dari definisi tempat kerja ini pasti memiliki potensi yang namanya musibah, kecelakaan. Karena contoh kasus atau mungkin contoh soal, kita berangkat dari rumah menuju tempat kerja, kita menginginkan selamat, doa dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah memahami bahwa akan ada musibah dalam perjalanan. Nah, bagaimana mengeliminasi daripada musibah ini? Nah, otomatis perlu kita melakukan suatu pendekatan yang lebih efisien, lebih efektif dengan wilayah itu dengan menggunakan sistem. Ini yang artinya reaksi perubahan tentang cara memahami keselamatan kerja. Apa lakukan? Dengan menggunakan kita menggunakan ada dengan media sosial maupun media online. Nah, jadi kita coba membuat sebuah edukasi terkait dengan aturan atau mungkin juga dengan animasi. Ini dengan menggunakan bahasa. Dengan animasi ini Pak, kita menggunakan 3 dialek. Jadi karena ini di Pulau Sunda Pak, maka bahasa yang digunakan secara khusus adalah bahasa yang ada di pulau itu ya. Iya. Pada prinsipnya, tapi kita coba Indonesiakan, tapi cuma dialeknya saja. Iya, dialeknya itu dengan 3 etnis. Apa aja? Jadi ada etnis dari Sasak, dari Bima dan Sumbawa. Jadi yang bekerja ini normal seperti di SMK. Jadi dengan pelayanan seperti ini, mungkin mereka lebih memahami dari keadaan pemikiran mereka terhadap keselamatan. Sebuah penjelasan yang merangkum sebuah aksi perubahan yang sebetulnya dibuat begitu panjang dan melelahkan. Tapi dari apa yang diceritakan oleh Pak Zulkifli Kurniawan, kita jadi mengerti bahwa tenaga kerja yang ada di berbagai industri itu memang membutuhkan informasi dan cara mengerti bagaimana keselamatan itu penting bagi dirinya dan juga bagi usaha. Dengan menggunakan pola memanfaatkan digitalisasi hari ini, maka mudah-mudahan hasil perubahan ini bisa memberikan manfaat yang dirasakan oleh banyak pihak ya Pak. Baik, Sobat Budaya Channel 78, antrian pemikiran, antrian cerita yang akan disampaikan oleh narasumber berikutnya akan kita juga dengar. Maka ini adalah hal yang harus kami sampaikan, Sobat Budaya Channel 78.
di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sobat budaya, kalau suatu saat mencermati ada aspal di jalan, ada batu, ya, kekerasan, air, ya, itu semua ternyata tidak dengan serta-merta di dalam konstruksi seperti yang kita lihat, tetapi itu melalui satu penelitian juga yang dilakukan oleh sebuah balai pengujian material. Kita beruntung hari ini narasumber kita Ibu Agustini Ernawati, STM ini hadir untuk memberikan gambaran agar ini bisa menjadi semacam insight, pencerahan bagi kita. Bu Edi, ceritakan sedikit apa yang menjadi aksi perubahan yang dilakukan terkait dengan jabatan ibu. Terima kasih Sobat budaya. host TV dan selamat siang sobat budaya sekalian. Jadi balai pengujian. Jadi di situ ada pengujian seluruh infrastruktur yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, kita alhamdulillah balai pengujian ini merupakan satu-satunya laboratorium material konstruksi yang ada di NTB yang terakreditasi. Jadi seluruh hasil uji yang dikeluarkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk lingkungan juga tidak menjadi kegiatan. Jadi seluruh kegiatan pekerjaan produksi itu semua bisa diuji di material, bisa diuji di balai pengujian. Nah, tentu hasil perubahan yang saya lakukan adalah karena ini merupakan peluang. Jadi ini balai pengujian itu adalah satu-satunya balai laboratorium yang terakreditasi se-ETB dan se-FTP. Maka ini kami ingin membenahi diri. Jadi kami ini kan menggunakan pedoman SFI 17.025 itu adalah pedoman internasional yang dilakukan. Tetapi dalam penerapannya di laboratorium itu karena dibenarkan ya dalam kasus itu bahwa kita lakukan penyesuaian dan sebagainya sehingga terjadi banyak persepsi atau banyak pemahaman yang berbeda walaupun masih menyatu dalam pedoman yang kita miliki. Nah, oleh karena itu saya dalam aksi perubahan saya ingin menyatukan semua proses. Jadi semua hasil uji yang keluar dari balai pengujian itu sama, seragam. Jadi di kami itu ada laboratorium kualitas air, ada laboratorium produksi itu sebelumnya pemahaman persepsi yang berbeda-beda sehingga hasil ujinya terkadang berbeda. Nah, sekarang ini saya melakukan satu penyeragaman dengan membuat satu dokumen yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam satu balai pengujian. Jadi namanya prosedur pelaksanaan, dokumen prosedur pelaksanaan. Ini merupakan bagian dari dokumen mutu yang akan kita pedomani. Nantinya ini juga menjadi satu dokumen yang tidak akan terpisahkan. Di sini nanti akan tercantum semua aktivitas maupun kegiatan di laboratorium, termasuk kompetensi dari analis maupun teknisi yang ada. Persyaratan-persyaratannya semua kita tuangkan agar ketika terjadi pergantian pimpinan atau pergantian personel di laboratorium tidak lagi memberikan persepsi yang berbeda-beda. Jadi dengan mengikuti prosedur ini maka semua akan seragam. Siapapun pimpinannya, siapapun personel yang ada di dalamnya akan menjalani prosedur ini dengan tidak perlu lagi menerjemahkan ISO secara persepsi masing-masing. Iya, luar biasa. Sobat budaya, apa yang disampaikan oleh Ibu Eti, Ibu Agustini terkait tentang peran balai pengujian material ini terasa penting untuk terus mengembangkan kompetensi internalnya, karena kompetensi ini jelas menjadi jaminan
bagi cara kualitas balai pengujian ini bisa menjadi sebuah balai yang memang sesuai dengan keberadaannya sebagai satu-satunya di NTB dan di NTT. Terima kasih. Berarti kita akan coba bergeser di dua narasumber kita. Dua narasumber kita berikutnya adalah saya harus perkenalkan Bapak Saiful Ahyar. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan, ya. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang sebelumnya beliau adalah juga kepala sekolah di mana rintisan channel 78 podcast Semangsa Garing ini adalah tegasi buah dari kreativitas yang dihasilkan oleh Pak Saiful Ahyar yang hari ini kita rasakan nikmatnya untuk bisa membuat pemikiran-pemikiran ini jadi mendunia. Pak Saiful Ahyar, ya, perubahan mindset, perubahan perilaku untuk menjadi lebih baik memang yang harus diharapkan itu adalah dunia pendidikan. Bapak mengangkat sebuah aksi perubahan terkait dengan gagasan-gagasan. Kita ingin dengar cerita. Baik. Terima kasih Coach Yue. Jadi visi-visi makmur dunia tidak bisa kita lepaskan dari keberadaan kualitas sumber daya manusia kita. Kita tidak akan mungkin terbang ya mendunia kalau orang-orang yang akan menerbangkan tersebut ya kualitasnya tidak memadai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya kantor cabang Dinas Sumatera Utara ya sebagai leading sektor dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat ini tentu memiliki tantangan tersendiri ya dalam menyambut visi-visi gubernur kita yang saat ini. Kantor cabang dinas sebagai institusi terdepan, sebagai birokrat yang berada di ujung tombak ya di masyarakat ya karena keberadaannya kan ada di setiap kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Barat. Sebagai ujung tombak ya tentunya KJDI ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat nomenklaturnya bahwa di KJDI itu ada 3 eselon 4 dan eselon 4 jika kita bandingkan dengan kantor induk, di kantor induk itu hanya 1 eselon 4 dan Kasubag Unil, sementara KJDI itu punya 3. Artinya kalau kita lihat dari nomenklatur tersebut sebenarnya pusat ya kegiatan itu ada di kantor cabang dinas sebenarnya. Sebagai birokrat pendidikan terdepan ya kantor cabang dinas ini ya dengan fungsinya tadi itu tentu tidak bisa diabaikan. Karena apa? Ya sehebat-hebatnya pimpinan orang tidak akan mungkin bekerja sendiri, tidak akan mungkin itu bekerja sendiri, pasti membutuhkan orang. Itulah makanya sistem kerja yang kolaboratif dan koordinatif itu memang mutlak kita butuhkan. Permasalahan kita saat ini itu adalah ya minimnya ya sistem kerja yang kolaboratif dan koordinatif tersebut. Ya karena mungkin kita punya akses digital yang sekarang ini dengan mudah sebenarnya, dengan mudah kita berhubungan sama siapapun kan. Tetapi ya kan ada norma-norma birokrasi, ada etika birokrasi yang harus kita ikuti sebagai panduan
kita bekerja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, problem kita saat ini itu khususnya kami itu adalah sangat rendah, ya, sistem kolaborasi dan koordinasinya. Banyak pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara bypass atau tanpa koordinasi dan kolaborasi. Nah, sebagai peserta PKH yang khusus dari Dikbud, saya mencoba mengangkat isu ini. Bagaimana cara kita sekarang supaya kerja koordinatif dan kolaborasi itu kita tingkatkan, kita perbaiki, dan untuk memungkinkan itu, kebetulan saya mengambil salah satu teori sekolah percobaan sebagai strategi untuk memperbaiki itu, yang dimana itu intinya atau poinnya adalah kita mengisi komitmen. Jadi komitmen satu-satunya adalah aksi perubahan ini adalah berkomitmen untuk selalu bekerja sama dan berkoordinasi ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah, khususnya di Lombok Utara, baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan internal maupun yang melibatkan pihak eksternal. Nah, saya kira itu inti aksi dua yang kami lakukan pada momentum ini. Menarik, Pak Saiful Akhir, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa yang beliau sampaikan adalah apa yang memang menjadi sebuah cita-cita tentang pentingnya sebuah kolaborasi ini menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar. Kolaborasi ini harus dimulai dari komitmen. Nah, ini yang sedang beliau garap, khususnya di dalam interaksi yang ada di dalam lingkup dinas cabang dinas di Kabupaten Lombok Utara yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara. Satu narasumber kita yang masih belum menyampaikan pikiran-pikiran kalau bicara nikmatnya udara ini, segarnya ini karena udara ini sehat, maka selalu ada anjuran ingat bahwa kita harus menjaga dan melestarikan hutan agar dunia ini menjadi makin baik. Di tengah kita ada kepala UPPD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Toko Pujo Sormandi Lombok. Sebuah tugas yang tidak mudah, sebuah tugas yang sangat berat bila mengingat kewilayahan tanggung jawab. Sahabat budaya, Bapak Nurwana Putra Eskul yang dipanggil akrab Pak Wana akan menceritakan bagaimana hutan itu dikekel dengan sangat baik dan kembali pada kemanfaatan untuk NTB. Pak Wana, ceritakan sedikit tentang. Terima kasih buat bos cewek, dan terima kasih juga buat sahabat budaya channel 78 podcast pada Instagram. Saya alami dulu bos dan teman-teman sahabat budaya yang diperkenalkan itu KPH Toko Pajo Sormandi, itu yang benar. Toko Pajo Sormandi. Nah, orang-orang itu biasanya KPH Topaso gitu. Adanya itu di wilayah Dompu dan Bima. Bima itu termasuk karena masuk di dua wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Dompu dan Sormandi. Kalau di Dompu itu ada di kecamatan Luhu, Pajo, Boja, Kilo, dan kecamatan Dompu. Itu terkadang
itu hal yang mendasar. Kenapa latar belakang kewilayahan itu kami sebutkan? Itu karena begitu luasnya, sangat luas. Itu ada kurang lebih itu 636 hektar. Itu yang akan diawasi oleh BKPH Toko Pajo Sormandi. Dan ini menjadi dasar juga, ini dasar bahwa areal seluas itu akan diawasi oleh sumber daya manusia SDM yang relatif sangat kurang, fasilitas sangat kurang, Tanggung jawab sangat besar. dan tanggung jawab sangat besar. Ada banjir, masyarakat itu berpikir salahnya siapa ini? Oh, salahnya KPK tidak mampu mengamankan. Itu yang selalu menjadi mindset. Berpikir walaupun kami harus terima karena memang di aparatur pemerintah kami memang harus bertanggung jawab. Nah, walaupun itu tanggung jawab secara pemerintahannya atau lingkungan itu tanggung jawab kita semua, itu udah itu hal yang berbeda lagi. Itu yang mendasari sehingga keterbatasan yang kami miliki itu sangat terasa. Ingin curhat pun tidak bisa, curhat karena itu merupakan tanggung jawab. Sehingga muncul dari ide dan pikiran ini sebenarnya bertahap. Dan kebetulan ada panggilan untuk ikut diklat administrator ini ya, semoga ini bisa menjadi hal yang berhikmah. Ada hikmahnya dengan ini kita menjadikan ini aksi perubahan dengan penggunaan digital. Sekarang ada tren-trennya, tapi kami tidak ikut tren karena ini sangat bermanfaat. Sudah diuji coba di KPK kami dan sistem keamanan yang tercipta dengan sistem digital ini sangat efisien, spesial waktu, dan juga data yang bisa dirangkum, bisa cepat. Itu realnya seperti itu, walaupun hanya sangat panjang itu. Tapi realnya itu outputnya itu gambar yang mudah kita cerna itu ini sangat bermanfaat karena cepat terupdate Data-data pengawasan dan pengelolaan. Terutama pengawasan itu bisa terupdate karena memang menggunakan sistem ini efisiensi itu juga terasa sekali. Mungkin gambaran awal seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Nirwana Putra, Pak Ana. Sahabat budaya, hampir 45 menit, bukan waktu yang sebentar bila pembandingnya adalah detik. Tapi 40 menit terasa cepat bila pembandingnya adalah hari demi hari para pejabat administrator bersama saya ini melakukan satu proses untuk membuat aksi perubahan yang itu dilakukan. Sejak tanggal 16 Januari hingga 16 Mei, ya proses ini berjalan sehingga tanggal 21, mestinya tanggal 16 Mei, tapi karena sebuah kegiatan yang membuat presentasi hasil ini digeser menjadi tanggal 21 Mei, besok 21 Mei 2025, sebuah perjalanan 2 bulan yang tidak terasakan untuk menghasilkan satu hasil dari aksi perubahan. Maka 6 narasumber ini dalam hitungan 45 menit kurang lebih, sahabat budaya, telah membuat kita jadi mengerti begitu kompleksnya cara setiap organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
mengawal satu visi bersama NTB makmur mendunia. Lewat pemikiran-pemikiran para pejabat administrator ini, kita berharap bersama masyarakat bersinergi dengan semua pihak, kita song-song kemajuan NTB yang makmur mendunia. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.